kami mewakili mahasiswa Papua. Maksudnya bukan mewakili, saya secara pribadi mau menyampaikan pandangan saya terkait persoalan Papua. Nah, terima kasih juga sudah mau memberikan ruang untuk kita. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam pimpinan OPM Pak Jeffrey Pomanak dan semua pastor dan semua moderator yang sedang menonton menyaksikan siaran ini. Lanjut saja begini. Saya pikir pembicaraan sudah cukup jelas bagaimana nanti pastor sendiri menyerap aspirasi yang tadi sudah disampaikan dari pihak. Secara pribadi saya mau menyampaikan lain, misalnya apa yang disampaikan itu bisa didengar bahwa kami lebih takut TNI Polri daripada kami takut sama TPNPB. Sejak kecil kami itu bermain di hutan, kami bebas melakukan apa saja tanpa pernah merasa takut, tapi ketika melihat TNI Polri itu kita takut, serius. Kita lebih takut TNI Polri. Entah itu yang kita kenal maupun keluarga sendiri yang mungkin menjadi bagian dari TNI Polri, itu kami justru ada kekhawatiran, ketakutan atau tidak dekat, tidak akrab. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan. Saya pikir negara lebih banyak membuka ruang, lebih banyak berani. Seharusnya pemerintah semacam Presiden Jokowi ini harus ya bisa buka ruang seperti pastor lakukan begini. Kenapa takut? Kami mahasiswa Papua sudah banyak kali melakukan diskusi-diskusi, kajian-kajian ilmiah, bahkan kami aktif menyampaikan aspirasi rakyat. Karena kami tidak, mungkin pastor juga disaksi bahwa banyak dari sekian aksi kemudian mahasiswa lakukan itu berakhir pada penangkapan, pemenjaraan, kriminalisasi, bahkan ada macam aksi yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya yang kemudian juga ada ormas-ormas bayaran yang kemudian mencoba membenturkan mahasiswa dengan ormas-ormas tersebut. Di sini kita lihat tidak sejalan dengan bagaimana beberapa prestasi yang katanya Indonesia itu adalah negara demokrasi, tapi faktanya itu tidak benar. Jadi demokrasi seperti apa yang Indonesia sedang praktekkan, terkhusus untuk Papua. Kami sendiri mahasiswa Papua melihat ini, kami masih ada sedikit ruang ketika kami berada di luar Papua, khususnya kami yang ada di sejauh Bali. Masih ada sedikit. Tapi di Papua, jangankan kita misalnya mau berdemonstrasi, menyampaikan pendapat di muka umum, baru duduk diskusi saja sudah dibubarkan. Oh gitu, sampai begitu ya? Ya. Saya nggak tahu, saya baru dengar ini. Iya, banyak kami baru mendiskusikan tentang Papua. Kami membicarakan masalah kami. Kami orang Papua secara perspektif budaya. Saya bicara agak sedikit ini. Misalnya kami mau filosofis masyarakat itu, kita mau bikin kebun, kita mau berkebun. Kita mau berburu, kita mau pergi perang, kita mau pergi masuk minta orang punya anak perempuan, kita mau minang, itu kita harus duduk bicara dulu, kita bicarakan semuanya. Kita musyawarah untuk mufakat, kita bicara di dalam forum, dan hasil keputusan itu yang kemudian akan kita gunakan untuk menjadi keputusan-keputusan yang akan kami lakukan. Baru duduk berdiskusi tentang masalah Papua, membicarakan tentang sejarah Papua, mau berbicara tentang dampak-dampak dari pemekaran, kami sudah dibubarkan. Salah satu kejadiannya di Surabaya itu terhitung sejak mungkin 2014-16 sampai mungkin nanti puncaknya itu ada di 2019 pas peristiwa rasis itu. Itu kami dibubarkan paksa, bahkan dengan senjata lengkap. Mereka masuk dan jadi materi-materi diskusi kami itu ditendang di obrak-abrik. Itu secara sama siapa, Bung? Sama polisi lah, masa sama TPNPB bagaimana Bapak? Oh tidak, gini kan pertanyaan harus diperjelas. Jangan marah, Bung. Ini saya moderator, Bung. Saya cuma tanya-tanya saya tuh. Sabar, tenang saya.
Iya, saya paham. Saya sengaja juga supaya Wah, wah, supaya wah, wah, wah. supaya Oke. membuka perspektif publik yang selama ini disesatkan sama narasi-narasi yang menurut saya tidak benar. Oke. Media-media mainstream di Republik ini menurut kami eh, tidak jujur, tidak Hmm. bisa dipercaya. Ada banyak sekali mahasiswa ketika ingin melakukan aksi demonstrasi, kami meminta untuk media memfasilitasi kami untuk memberitakan. Tidak semua media berani, tidak Hmm. semua media berani mengangkat tentang isu Papua atau isu yang akan dibawakan oleh mahasiswa Papua. Ah, Oke. ini bentuk bentuk diskriminatif rasial. Kenapa ketika berita-berita yang menurut kami itu tidak berbobot, tidak berkualitas itu selalu diberitakan. Sementara persoalan Papua itu tidak pernah diberitakan. Hmm. Nanti dari forum-forum diskusi ini baru kami buka untuk publik misalnya, itu baru banyak orang-orang Indonesia, kawan-kawan kami sesama mahasiswa yang kemudian uh, mulai tanya benar atau tidak. Di situ baru mereka mengetahui. Karena di pemberitaan itu tidak pernah diberitakan. Oke. Nah, Baik. Jeda sebentar dulu, Bung. Kita sapa dulu saudara yang baru masuk. Nanti bisa lanjut sebentar. Rusdi Nur, selamat malam. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Pak Jeffrey. Selamat malam kepada mahasiswa Irian. Pertama, saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya rekan-rekan TNI dan warga Papua serta warga sipil yang telah menjadi korban. Ya, amin. Jadi, turut berduka. Mungkin ringkas saja. Saya ingin bertanya kepada Pak Jeffrey sebagai ketua atau komandan atau apa kayak itu? Ketua OPM saja, begitu aja, Pak. Oh ya, ketua OPM. Memang Pak Jeffrey, perjuangan itu memang butuh pengorbanan. Ya, kita tahu berjuang itu adalah butuh pengorbanan. Nah, yang menjadi masalah utama itu di pihak TPM OPM mengatakan bahwa belum bergabung ke Indonesia. Nah, Indonesia mengatakan sudah bergabung. Nah, itu yang perlu dibicarakan supaya tidak terjadi korban terus. Sejarah awal, walaupun mungkin penuh dengan intrik politiknya dulu di zaman Pak Soekarno ya. Kita kasihan sama saudara-saudara kita juga di Irian. Nah, kebetulan kami dari Sulawesi nih, Pak Jeffrey. Banyak juga kita punya, ya banyak juga teman-teman dari sini Sulawesi, Bugis, Makassar, Toraja khususnya yang jadi korban di sana, yang bukan mereka militer yang sering dikorbankan. Jadi pertanyaan saya sama Pak Jeffrey, gimana posisinya nanti orang-orang yang dikatakan bukan rambut keriting, bila mana merdeka, apakah tetap diusir atau mereka diizinkan tinggal di negara itu bila terbentuk? Tetapi di sini saya tegaskan bahwa memang untuk mencapai suatu tujuan atau ingin merdeka, memang butuh perjuangan. Kalau konflik bersenjata, mungkin ya tidak sebanding lah, walaupun mungkin korban TNI ada, karena itu kan dihadang. Coba kalau kontak langsung dengan, maksudnya berhadapan perang terbuka, ya mungkin susah karena mungkin menangnya TPM OPM itu karena dia medan dia kuasai. Sedangkan pasukan-pasukan dari luar Irian itu kan tidak mengetahui medan di sana. Jadi mungkin alangkah baiknya, saran saya sebagai, mungkin dari tadi saya lihat itu orang-orang Papua semua yang masuk, salah satunya mungkin saya sendiri ini bukan orang Papua. Jadi alangkah baiknya kalau memang diizinkan, mungkin mengadakan suatu perundingan. Karena kalau kontak senjata terus, semakin banyak korban. Mungkin generasi-generasi Papua yang akan belum lahir sudah siap untuk berjuang. Nah inilah pemerintah juga mungkin harus memikirkan bagaimana kok saudara-saudara Irian di sana yang tidak semua sih, walaupun saya dengar tadi katanya Papua itu adalah semua OPM, tidak mungkin juga.
karena banyak juga yang bergabung ke TNI, pemerintahan. Bahkan saya ikuti berapa hari di Pastor Joshua Tewu ini, katanya mereka itu pengkhianat. Tapi maaf ini Pak Jeffrey, nah, kalau saya mengatakan Pak Jeffrey, perjuangan memang butuh banyak korban, baik korban nyawa, korban harta, dan lain sebagainya. Tetapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya bila mana perjuangan itu jangan perjuangan bersenjata. Karena apa? Kasihan saudara-saudara kita yang berjuang, saudara-saudara TNI yang kita katakan tadi tidak tahu apa-apa. Tapi mereka juga berangkat ke sana mengemban tugas negara. Bahkan mereka yang gugur dikatakan pahlawan. Masuk di Taman Makam Pahlawan, di mana daerahnya berasal. Jadi itu Pak Jeffrey, pertanyaan saya mungkin yang pertama, bahwa bagaimana dengan orang-orang mungkin rambut lurus, atau mungkin kulit putih kuning langsat, bila mana tercapai cita-citanya saudara-saudara di Irian sana, Papua bisa mencapai tujuannya itu, maaf ya, mungkin karena kita nih dari Indonesia bilang saya. Iya, bilang Bang mau kami merdeka. Ya Susito. OAP. Jadi tinggal ke Solatan atau? Maaf Pak Jeffrey. Ini istilah teman-teman di Papua itu OAP, orang asli Papua. Ya, jadi saya yakin semua yang Anda bicara ini Sangmone didengar sama Pak Jeffrey dan teman-teman. Ya, baik, saja. Iya, mereka luar biasa. Oke, begitu Pak Rusdinur. Ini tunggu dulu, apa tadi yang saya bilang? Ini satu pertanyaan dulu Pak Jeff sebelum menjawab Pak Rusdinur ini. Apa yang beliau bicara itu betul Pak Joshua. Ini dari Jitro yang tadi bicara, maksudnya anak-anak ini ya. Saya orang pendatang dan saya berdomisili di Papua. Memang betul. Jangankan orang Papua asli, orang pendatang saja kalau bahas mengenai Papua, kami juga takut gitu. Oke. Jadi lebih ditakuti TNI Polri ada di Papua oleh masyarakat dibandingkan TPNPB. Itu menurut mereka ya. Jadi saya tidak punya kesimpulan untuk itu. Ya, tapi silakan Pak Jeffrey dijawab. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak Pastor Joshua dan kedua penanya dari saudara-saudara kami dari Batak ya yang tadi. Sulawesi. Oke, baik. Terima kasih. Toraja. Hormat. Saya akan menjawab dalam perspektif ideologi bangsa Papua dan juga dalam konstitusi Organisasi Papua Merdeka, yaitu Konstitusi 1 Juli 71. Jadi pertama, kalau kita tarik ke belakang sebelum ada integrasi Indonesia di Papua dan juga sebelum ada konspirasi internasional di Papua, masyarakat Papua tidak punya masalah dengan rakyat Jawa, Bugis, Kalimantan, semua. Kami tidak punya sebuah catatan sejarah dalam kurikulum manapun bahwa beberapa ratusan tahun yang silam bahwa orang Papua pernah pergi bunuh orang di Pulau Jawa, Kalimantan, Toraja, dan segala macam, Batak atau dan lain-lain. Kemudian juga rakyat dari pulau lain pernah datang bunuh orang Papua. Dalam konteks itu, dalam perspektif itu, OPM TPNPB tidak pernah bermusuhan dengan masyarakat sipil. Ini saudara-saudara dari wilayah lain di seluruh Indonesia harus mengerti itu. Saya sudah mengeluarkan beberapa statement dan juga beberapa video bahwa tidak ada satupun niat tidak baik dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bahkan organisasi Papua Merdeka untuk bermusuhan dengan masyarakat sipil di luar orang asli Papua. Itu pertama dalam konteks kebangsaan. Kedua, jawaban saya dalam konteks konstitusi 1 Juli 71. Dalam konstitusi kami itu mencatat dengan jelas bahwa siapapun orang di luar orang Papua, entah itu orang Indonesia, orang internasional dari negara manapun yang mendukung perjuangan bangsa Papua, dia sangat istimewa dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Papua. Jadi kami tidak punya bermusuhan dengan salah satu masyarakat sipil dari wilayah manapun di Indonesia dan juga di internasional.
Apalagi ketika orang Indonesia yang saat ini dari mulai generasi saya itu generasi yang sudah betul-betul terdidik. Dia sudah mengerti tentang demokrasi, maka itu banyak yang mendukung perjuangan bangsa Papua. Maka konstitusi kami menjamin dan filosofi bangsa kami menjamin kami tidak bermusuhan dengan seluruh masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Yang kami lawan, yang TPNPB lawan adalah negara Indonesia yang memiliki watak militeristik, yang memiliki watak kolonialistik, yang bagaimana menjajah, mendidas bangsa Papua adalah perlawanan daripada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka. Hal yang ketiga dalam konteks itu, kami dalam sejarah dan sampai detik ini, kami banyak yang didukung oleh masyarakat dari pulau-pulau lain, entah dari masyarakat internasional di Australia, Amerika, Eropa, bahkan juga di Pulau Jawa, banyak gerakan-gerakan yang saat ini yang disebut dengan gerakan pro-demokrasi Indonesia, gerakan apapun, bahkan sampai Muslim radikal pun ada. Mereka tidak melihat dalam konteks keagamaan, mereka tidak lihat dalam konteks kesukuan dan yang lain-lain, tapi mereka melihat bahwa nilai kemanusiaan itu yang lebih penting, dan di Papua ada sebuah sistem penjajahan yang sedang berjalan. Maka itu kawan-kawan dari semua, dari LSM, dan juga dari pakar politik, mahasiswa, segala macam, mereka mendukung perjuangan kami. Itu kami sangat menghormati. Bahkan di hutan pun, bahkan di markas kami pun, dalam catatan sejarah sekitar tahun 1978, itu ada orang Batak, ada orang Makassar yang langsung bergabung dengan pasukan TPNPB, kembali melawan TNI Polri. Itu pernah ada. Dan anak-anak mereka sampai detik ini ada. Ada bersama kami di markas Victoria, itu salah satu orang Bugis yang langsung bergabung dengan TPNPB. Ada orang Cina di sana, ada orang Afrika di sana. Jadi ini bukan dalam konteks kesukuan, bukan dalam konteks agama, tetapi dalam konteks kemanusiaan. Mereka melihat bahwa rakyat Papua ini mempunyai hak yang mutlak untuk harus merdeka. Jadi itu jawaban kami. Terima kasih. Kami perlu tambahkan di situ bahwa mulai melihat bahwa ada masyarakat sipil di beberapa titik, di beberapa wilayah yang dimana menjadi ancaman daripada pasukan kami, itu sudah disampaikan dalam beberapa sesi dari juru bicara bahwa kami sudah memberikan warning bahwa ini merupakan tempat perang, tidak boleh siapapun masuk masyarakat sipil, entah itu mau dengan alasan berdagang, dulang emas atau apa segala macam, tapi tempat ini kami sudah taruh sebagai wilayah perang. Sebelum perang itu terjadi kami sudah sampaikan, tetapi dalam keadaan terpaksa karena ada masyarakat sipil di situ sehingga mereka terjadi korban. Atau juga di mana masyarakat sipil, tetapi kami dalam laporan intelijen kami yang disebut dengan Papua Intelligence Service, kalau entah itu dia pedagang kios apa segala macam, tapi menjadi informan daripada militer Indonesia, maka itu akan menjadi target. Tetapi yang namanya masyarakat sipil apapun, kami bukan bermusuhan dengan masyarakat sipil. Kami hanya lawan sistem kolonial, sistem militeristik yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Susite itu ambil enak. Jadi Ya. Apa rekomendasimu dalam program ini, Paradoks Papua ini, untuk menyuarakan keadilan, kebenaran, dan hak-hak asasi manusia? Ya. Itu tadi mungkin pertanyaan saya belum dijawab sama Saudara Jeffrey tentang masyarakat-masyarakat yang di luar daripada orang Irian, apakah tetap boleh tinggal di sana kalau merdeka? Bagaimana itu Pak Jeffrey? Jadi Bung, itu kami harus jawab. Kami harus jawab bahwa begini, ini namanya bernegara, Bung. Bernegara itu, kau mau orang sampai dari planet manapun, kau bisa punya hak untuk ada di negara itu dengan syarat-syarat negara, kan? Jadi semua orang yang ada di Papua, apalagi yang sudah biasa mendukung perjuangan bangsa Papua, kami kan bernegara, kami tahu sistem negara. Sistem negara akan mengatur, apalagi orang yang pernah mendukung perjuangan bangsa Papua, masyarakat yang tidak tahu apa-apa, kami bernegara dan dia bisa bersama-sama dengan kami, itu tidak jadi soal. Mantap. Itu adalah sistem negara. Intinya bahwa kami tidak bermusuhan dengan masyarakat sipil. Dan jangan masyarakat sipil mendukung kolonial untuk menjajah bangsa Papua. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak Jeffrey. Jadi masih bisa dibikin papillon di sana. Oi, semuanya masih bisa makan papillon.
Papillon itu nasi B2 yang dimasukkan di bambu, sorry, dengar. Jadi begini Pak Jepri. Terima kasih banyak atas segala penjelasannya. Apalagi orang Toraja tuh orang yang suka pelihara babi, jadi itu justru itu babi itu orang Papua makanan itu tuh. Hormat. Ya, makanya saya bilang kalau orang Toraja diusir, tidak ada milik pelihara babi sama bikin kebun di sana, Pak Jepri. Kebetulan kita pernah juga jalan-jalan ke sana dulu. Jadi ya, itulah perjuangan, semoga perjuangannya bisa tercapai, tapi mohon ditempuh dengan jalan yang benar. Salam hormat buat Pastor Joshua Tewu dan Saudara Jeffrey. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua, tetap selamat-selamat, dan shalom aleichem. Shalom, selamat bongi dipasake puang Yesus. Haleluya. Kurang semangat ya? Oke, Pak Jeff, saya pakai bahasa saya daerah, saya punya saudara-saudara Sulawesi Selatan, orang Toraja. Saya mau belajar bahasa Papua juga ini supaya bisa lengkap ini bahasa ini. Oke. Pak mahasiswa Papua, masih ada yang mau disampaikan, Bung? Silakan, Bung. Sebelum ini yang lain. Oh ya, ada yang mau saya sampaikan sedikit lagi. Saya lanjut saja. Indonesia ini banyak orang pintar. Kami hampir sering nonton siaran-siaran YouTube, channel YouTube, dan banyak sekali siaran televisi itu menunjukkan orang-orang Indonesia itu banyak yang pintar, kritis. Tapi kekritisan mereka ini seketika berbicara tentang persoalan Papua itu semua langsung kayak pura-pura gila begitu, pura-pura bodoh, pura-pura buta. Itu saya heran itu. Entah mau dia profesor, doktor atau apa. Debat-debat panas mereka itu luar biasa, tapi seketika berbicara tentang persoalan Papua, semua tiba-tiba bungkam. Kepintaran ini yang kemudian perlu dipertanyakan, apalagi gelarnya sudah hebat-hebat, apalagi background latar belakangnya mereka ini adalah pendidik, pengajar, dosen, dan segala macam. Kalau semacam begini terus mau didik orang untuk kemudian jadi pintar, jadi kritis, tapi kemudian kepintaran itu kami pakai untuk simpan untuk diri kita sendiri, tidak membicarakan tentang kebenaran, ya tidak heran kalau hari ini Papua itu ada banyak korban di sana. Tapi satu hal yang mungkin saya mau sampaikan lagi terkait ini, ya mungkin tadi kurang lebihnya sudah, menurut saya sudah cukup jelas disampaikan sama Pak Jeffrey bahwa ya kami meminta solidaritas seluas-luasnya. Dengan adanya semacam mediasi seperti ini, ada ruang seperti ini, kita mau tunjukkan kepada dunia, kepada rakyat Indonesia bahwa dari lapisan elemen masyarakat Papua, salah satunya kami mahasiswa. Jadi kalau ada yang bilang bahwa hanya segelintir orang yang mana? Kami sudah membuktikan bahwa mau masyarakat sipil, organisasi, gerakan mahasiswa, perjuangan, diplomasi, dan sampai ke lapisan paling terkecil kami, yaitu mahasiswa. Kami berjuang untuk Papua Merdeka. Kepintaran kami belajar untuk Papua Merdeka. Jadi kalau ada segelintir, mungkin saya mau menyatakan bahwa mereka hanya takut. TNI Polri pun di dalam hati, lubuk hati mereka itu coba tanyakan. Mereka hanya takut dipecat, mereka hanya takut dihukum. Keluarga saya ada yang TNI Polri juga. Mereka paham tentang Papua Merdeka, mereka tahu itu. Tapi mereka takut sama atasan mereka saja itu. Itu faktanya. Mereka hanya menjaga hubungan relasi kuasa yang ada sama mereka dan pemerintah mereka, atasan-atasan mereka. Tapi coba kalau memang apa yang biasanya dipropagandakan sama media-media atau beberapa kelompok-kelompok tertentu bahwa hanya segelintir orang Papua yang mau merdeka, ya sudah, mari kita jajak pendapat, kita buka forum. Atau misalnya mari lakukan referendum. Biar kita tahu siapa yang segelintir dan siapa yang minoritas, siapa yang mayoritas dalam hal memilih Papua Merdeka atau Papua Bersama Indonesia. Ya, hanya itu dari saya. Terima kasih untuk ruangnya, dan terima kasih juga buat seluruh rakyat Indonesia yang masih mendukung kami untuk berjuang. Kawal terus sampai Papua Merdeka. Terima kasih Bapak untuk ruang dan tempatnya. Selamat malam. Mahasiswa Papua yang terkasih,